makanya di situ juga dikatakan ya kan, bagi yang apa ini mendapat petunjuk ya silakan ya. Jadi di situ. Jadi dan memberi petunjuk kepada siapa yang menghendakinya. Mayasa itu menghendakinya, bukan dikehendaki. Ya, karena Allah itu sudah memberikan fasilitas. Udah, kamu kepengen apa? Sesat, monggo, tak kasih. Ya kan, tapi tanggungan dewe hasilnya. Ya kan. Kamu kepengen dapat petunjuk, ini saya kasih. Ya. Jadi seperti itu. Lah kalau dikehendaki Allah kan nanti jadi wayang yang tidak berfungsi. Iya. Ya, kalau dikehendaki Allah kita boleh bunuhi orang, aku dikehendaki Allah kok. Sendiko Ya. dawuh. Iya, sendiko dawuh kok. Korupsi boleh mau dikehendaki Allah kok, kan gitu. Ibarat Ya. wayang dan dalang kan. Ya, iya, jadi kita diberi kehendak, tapi kita difasilitasi untuk bisa berkehendak. Nah, kitanya yang bertanggung jawab. Segala gitu. konsekuensinya atas pilihan kita. Ada konsekuensi, ada pilihannya. Terus sekarang itu tadi kan karena Al-Quran itu turun ya pada ruang geografis tertentu, bukan semuanya, pada ruang geografis tertentu ya. Apa jadinya? Ya ada yang tidak boleh kan, orang itu di wilayah itu begini begitu. Iya. Ya. Nah, larangan itulah disebut haram, ya kan? Jadi di situ. Jadi jangan dilakukan. Nah, terus apa? Yang baik maka disebut halal, ya kan? Tapi kan untuk menghadapi halal haram itu tidak bisa seperti menghitung kelereng di dalam ini mangkuk, ya kan? Tetap harus dihitung betul, harus dicermati, ya kelereng ini supaya tidak jatuh gimana, ya. Makanya terus seperti bunyi apa ini haram misalnya makan babi yang ada di surat Al-Maidah ayat 3 atau di surat Al-An'am ayat 145, di situ ada keterangan kan, boleh bagi yang terpaksa, ya. Nah ini pun nggak bisa dilawan, itu nggak boleh ngada-ngada, enggak, bunyinya memang begitu kok. Bunyinya begitu. Ya boleh yang terpaksa. Dan ya itu kan? enak loh rasanya, Pak. Iya, ya kan. Nah, itu kalau makna lahiriah loh. Iya. Ya, mengapa ada orang yang sudah betul-betul ya jalani makrifat tapi dia makan babi misalnya, ya. Karena dia sudah tahap makrifat itu begini, makanya nggak boleh dilawan dengan yang syariat tadi. Itu kan larangan itu bukan larangan fisiknya. Jadi jangan makan daging babi, artinya apa? Hidupmu itu ya jangan kau penuhi dengan sifat-sifat babi, kan seperti itu. Tabiat-tabiat babi. Tabiat-tabiatnya, bukan bendanya, kan gitu kan. Ya, nah itulah kalau sudah, tapi kan di sini dikacaukan antara yang syariat, yang anu. Ya makanya saya selalu jangan, kalau yang masih syariat ya udahlah jalani aja syariat dengan baik, ya kan. Ya, orang yang marifat pun nggak akan, orang yang marifat loh ya, bukan tahu ilmu marifat, yang marifat pun nggak akan tergini. Aku makan babi boleh kan? Nggak akan gitu loh, ya. Karena saya itu juga punya guru yang melakukan gitu, tapi nggak berani di hadapan orang. Nggak perlu dipublish. Ya, karena nggak perlu dipublik gitu loh, ya. Jadi suatu hari dia kedinginan, ya. Suatu hari karena kedinginan dia butuh whisky, ya. Karena whisky itu kan beda dengan bir, kan sedikit aja kan panas itu kan. Iya. Nah, jadi minum itu, ya. Sesuai kultur mungkin, Pak, ya. Iya. Dengan kita ya. apa gitu. Minum itu, tapi dia hanya bilang kepada teman dekatnya yang sama-sama guru kan gitu kan. Ya, tapi aku gak berani ya minum di luaran kan gitu kan. Ya. Ya, jadi inilah disebut mengapa tadi dalam suluk linglung semua ini yang syariat itu adalah tata krama. Ya. Namanya tata krama ya nggak ada kaitan langsung dengan alam gaib. Ya, namanya tata krama. Ya, alam gaib ya harus lewat dengan cara yang gaib, gitu kan. Ya itu tadi meningkatkan
apa itu pranawa dengan cara melatih. Karena tidak bisa ujuk-ujuk, melatih ikhlas itu melatih. Ya. Nah, kalau secara syariat ya orang bisa memperdebatkan. Oh, ini ada cacing pita, ada misalnya babi ya kan, secara syariat. Tapi nanti ada yang bantah, itu bangsa Cina bisa 1,4 miliar juga gak gitu kan. Masyarakat teman-teman yang di Bali juga setiap hari makan babi ya. Lah iya, itu contohnya aja, seperti kan? itu. Terus ada yang kalau makan babi itu kulitnya itu buruk ya kan. Tapi lo itu bintang-bintang film Cina itu Ya, makan babi semua Korea. ya kan. Jadi kalau yang syariat bisa saling dipertentangkan, makanya nggak perlu. Makanya teologi itu ya sudah, saya percaya nggak makan babi ya nggak makan. Titik. Yang mau makan ya silakan. Iya, yang mau makan kita nggak urusan, karena itu personal. Personal. Gitu. Jadi kita itu dalam hidup itu, dalam tata krama itu harus bisa memahami yang personal dan harus bisa memahami yang publik. Oke. Jadi makanya di negara yang maju ada ruang publik, ada ruang privat. Ya, ruang privat itu misalnya diberi tempat merokok. Jadi kalau merokok harus di situ. Kalau tidak di situ ya kena denda kan gitu kan. Ya. Oke. Tapi kalau kita ini tatarannya masih syariat, tatarannya lo ya, bukan kesadarannya lo ya. Itu juga sulit ya. Contoh di Jakarta itu pernah dulu ya, di halte-halte itu siapa yang merokok terus membuang puntungnya di situ dikenakan denda 50 juta gitu kan. Tambah merokok, soalnya nanti kalau ditangkap kamu denda 50 juta ya nggak punya uang aja hanya baru bisa dipakai sebatang rokok, jadi gitu. Ya kan. Nah itu, tapi kalau negara maju kan tidak begitu. Benar. Ya, semua sudah ada tempatnya, sudah ada ininya. Ya, nah itulah makanya tata krama itu harus disesuaikan nanti dengan yang hakikat. Jadi kalau yang tata krama dan yang hakikat itu sudah mulai berimpitan, ya hidup itu enak. Hidup itu enak ya, Pak ya, seimbang. Ya, bebas, makmur dan sebagainya. Nah, ini jadi di sini udah jelas ya teman-teman antara halal dan haram ya kita bedah hari ini. Teman-teman jangan lupa tanggal 28 ada kelas Mi'raj Kesadaran. Teman-teman bisa langsung daftar atau di admin Ngaji Rasul, teman-teman bisa daftar untuk tanggal 28 Maret 2026 Pak ya. Nanti ada Pak Kozin dan Abah Setu. Oke. Pak Kozin, masalah bicara tentang keyakinan, saya itu di Bali itu dulu itu sering ikut-ikut belajar keyakinan orang lain ya. Kan banyak di sana ada Hindu dan lain sebagainya. Itu orang langsung menyesatkan saya gitu loh. Menyesatkan, kamu kafir, kamu sesat. Nah, dalam konteks ini, kalau iman kita goyah hanya karena membaca kitab agama lain, apakah yang goyah itu imannya atau egonya, Pak Kozin? Loh, gini loh, sebenarnya keyakinan itu ya lebih berkaitan dengan ego, tapi bagi yang bisa meninggalkan ego, keyakinan itu menjadi iman. Jadi jangan dibalik. Kebalik ya? Iya. Jadi umumnya secara lahiriah ya itu karena ego. Ya. Orang beragama itu secara lahiriah itu karena ego. Oke. Ya, kan nggak berani orang beragama itu misalnya saya nggak puasa. Oh, saya puasa kan karena untuk ditunjukkan orang. Menunjukkan orang itu ego. Eksistensi saya. Oh, malah yang nggak puasa itu yang nggak ego ya, kita sembunyi dah. Nah, iya. Kita makannya sembunyi-sembunyi. Nah, iya kan tidak diketahui orang kan itu. Pokoknya semua yang harus dipublik ya itu ego. Semua yang harus yang itu harus sebenarnya dipublik. ego ya. Iya, nah begitu kita sudah bisa meninggalkan ego kan jadi iman. Nah iman kan nggak diketahui oleh orang lain. Ya, makanya di Al-Quran ada imanuka ya, imani ya. Jadi imanukum, imanmu, imanku, iman kamu, imanuhum, iman mereka. Ya itu dalam tanda petik kan
di dalam batin. Berarti selama ini saya Iya. salah dong, saya menganggap orang yang berjubah, yang kayak Iya. itu orang yang Enggak. beriman, itu salah ya? Enggak, itu kan manifestasi tata krama. Oke. Nah, di situ ya. Jadi ya nanti saya percaya ya memang bangsa ini diterpa oleh berbagai kekuatan dari luar. Ya, tapi saya percaya karena leluhur kita dulu itu menyiapkan ya tanah Nusantara ini untuk manusia-manusia yang bisa mengabdi ya pada kebenaran ya, maka nanti pelan-pelan itu akan berubah. Nah, supaya ada perubahan ya kita ngomong-ngomong begini ini. Iya, Iya, ini kan supaya ada perubahan. benar banget. Supaya kita tidak mudah menyudutkan orang, tidak mudah ya menekan orang, supaya kita bisa mengerti. Kalau kita sudah bisa mengerti, itu satu, kita sudah bisa jalani sila ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, Ya, oke. karena itu value. Value bagi orang beragama itu ditampakkan di ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, jadi orang kalau sudah mengerti sila ketuhanan Yang Maha Esa, sudah mengerti loh ya, maka ia hanya menunjukkan kebaikan agamanya saja, tidak punya urusan dengan yang dilakukan menurut agama orang lain. Ya. Jadi nanti semua masing-masing orang dalam beragama itu menunjukkan kebaikannya, dan kebaikan itu kalau dikumpulkan nanti sebagian besar sama. Jadi kita memang tidak perlu mengatakan agama itu sama, tapi kalau kebaikan itu dikumpulkan Ya. sebagian besar sama. Ya. Seperti kata Gus Dur kalau nggak salah. Nah, Orang iya, itu kan? tidak akan nanya agamamu kan. Iya, ya. Jadi di situ orang agama apapun pasti mengajari tidak boleh menghina orang. Kebaikan lah intinya Ya. Bapak Zin. Iya kan? Agama apapun tidak boleh mencuri, ya. Agama apapun tidak boleh mabuk-mabukan, ya kan? Jadi semua itu kebaikan itu nanti kumpul, ya. Semua agama mengajarkan berkehidupan yang bertata krama. Benar. Semua agama mengajarkan bisa menghormati orang lain, ya. Walaupun prakteknya banyak yang tidak bisa menghormati orang lain itu, gitu loh ya. Ya, hanya menghormati kelompoknya sendiri, bukan orang lain, ya. Jadi semua agama mengajarkan kehidupan untuk saling hidup berdamai, tidak bertikai, ya. Jadi seperti itu. Oke. Ya, jadinya. Tapi sekarang malah agama itu dibuat malah mengkotak-kotak ya. Itu tadi karena ditunggangi oleh Politik. kepentingan politik. Jadi di situ gitu loh. Oke. Jadi kita harus sadar ya. Iya, kita harus Supaya- sadar. Supaya ya. tidak seperti itu gitu loh Pak Gojin ya. Betul. Jadi di situ. Pak Gojin, sering kita takut belajar agama lain karena khawatir tersesat. Tapi apakah mungkin justru yang takut itu bukan ruh kita, melainkan identitas yang lama ini kita bangun kembali gitu loh. Ya. Jadi gini, tadi kan saya katakan bahwa dalam hidup ini ada DNA lahir, ada DNA batin, ya kan? Nah, ketika DNA batin kita ini misalnya dilahirkan di negara yang berbeda, ya kan? Terus di sini masuk agama lain, ya, lah dia menjadi ada pertentangan. Jadi di situ, ya. Kalau misalnya di luar agamanya A, terus secara lahir di sini juga ngikuti A, nggak ada persoalan. Ya dia langsung aja otomatis seperti begitu. Ya, tapi kan ada kan, terus mulai ini. Nah, ada pula orang yang ingin belajar banyak, itu karena memang dia secara lahir dan batin itu kepingin memperluas wacananya, ya. Jadi agama apa saja dipelajari, dan pada akhirnya malah dia tidak beragama apapun. Ya, itu banyak. Ya. Jadi A dipelajari sampai dalam, B dipelajari sampai dalam, C dipelajari sampai dalam. Ya, akhirnya nggak pindah. Akhirnya nggak memeluk salah satu. Walaupun dari keluarganya mungkin dia dari agama A atau B atau C.
Ya, nah, ini orang yang dulunya berkelana ingin mendapatkan wacana hidup yang luas. Oke. Ya. Kalau orang bertanya apa gunanya, ya pasti ada gitu loh. Karena manusia itu kalau berkelana dengan punya niat, punya tujuan, ya kan berarti nggak hilang. Nanti dalam kehidupan yang akan datang berfungsi lagi. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi kita nggak boleh ngejudge ya kamu? Ya nggak boleh ngejudge. Ya biarin saja. Ya saya termasuk dari kecil belajar agama apa saja. Ya. Tapi saya kan punya kesadaran, saya dilahirkan di keluarga Muslim, ya orang tua, ayah, ibu, nenek, kakek semuanya. Ya kita harus hidup damai dengan mereka. Iya. Jadi nggak perlu ngubah agama, tapi mengerti semuanya. Benar. Akhirnya bisa menghargai siapapun. Itu yang paling penting Pak Gus. Iya, jadi di situ. Saya di Surabaya biasa. Saya pamit pada ibu ketika masih SD, SMP begitu. Mau apa? Ke Kelenteng Buddha. Untuk apa? Untuk cari buku. Jadi saya kalau ke Kelenteng ya atau ke Pura dan sebagainya di Surabaya itu bukan untuk datang tapi untuk cari bukunya. Iya. Dan itu biasanya dikasih. Gitu. Saya kan bilang, saya murid SMP agama Islam tapi ingin tahu ini dikuasai. Jadi seperti itu gitu loh ya. Keren. Kan yang sana juga senang kan supaya kita ini tahu anunya dia seperti gitu ya. Jadi seperti itu ya. Bahkan bukan hanya tentang agama. Bahkan di Surabaya itu ada konsulat Amerika ya, ada juga konsulat Uni Soviet pada waktu itu ya, belum Rusia, Uni Soviet. Datang juga dikasih majalah-majalahnya banyak. Jadi agar mengerti meskipun tidak jadi orang komunis tapi mengerti sebenarnya apa ya. Ternyata setelah kita belajar macam-macam itu ada beda antara pengetahuan yang diberikan dan praktek di lapangannya. Itu selalu terjadi seperti itu. Ya, kalau kita misalnya mempelajari kitab-kitab komunis gitu, mempelajari anunya ya tujuannya kemanusiaan. Tapi nanti di prakteknya bisa beda tergantung kondisinya gitu loh ya. Ya. Jadi semua itu gitu, makanya menambah wawasan itu perlu supaya bisa melihat mana yang di dunia praktek, mana yang hakikat. Ya. Nah, kalau hakikat nggak ada masalah, belajar apa saja. Jadi di situ. Tapi masyarakat kita terlalu prematur, dikit-dikit langsung kamu kalau belajar itu kafir. Lah, karena memang ya kita harus baca, jangan nyalakan masyarakat kita. Jadi ini alam ini digiring, ya. Jadi alam orang-orang luhur itu, wah orang ini supaya bisa sadar, biar masuk dulu ke negeri ini. Karena di sinilah terjadi pertemuan segala macam hal. Iya benar banget. Ya kan, nanti bisa belajar. Jadi di situ. Nah, memang ada yang baru tahap belajar. Orang yang biasa tahap belajar itu ingin mempraktekkan. Ya, kayak orang baru belajar silat, pengen menunjukkan kemampuan silatnya. Ya kan, tapi yang sudah bannya itu sudah tinggi, ya. Ada yang menggunakan ban merah apa tinggi sekali, bukan merah. Biasanya sudah merah jambu atau apa itu tinggi sekali. Atau kalau karate ban hitam, nah, ada yang sudah ban hitam dan 7 misalnya, ya malah dia diam, tidak banyak menunjukkan itu. Tapi yang baru sabuk-sabuk awal kan. Mukulin orang di jalan-jalan. Jadi kita juga harus tahu masyarakat memang dalam kondisi begitu. Dan itu di Indonesia ini untuk dididik. Karena Indonesia inilah nanti tempat perubahan. Maka kita harus sabar melihatnya. Ini tempat perubahan. Gitu loh. Ya, dunia lain nggak bisa jadi tempat perubahan karena orangnya sudah stuck. Ya. Dan di sini tuh masyarakatnya fleksibel ya, Pak? Tuh iya, makanya apa saja kan masuk. Ini tempat perubahan. Kalau yang lain itu sudah stuck. Ya, misalnya kita hidup di Norwegia, stuck karena apa? Iklimnya dingin. Ya, kita nggak bisa lagi kan
menerapkan seperti yang di iklim panas. Tapi kalau kita ingin menerapkan, jadi bersinggungan dengan orang lokalnya yang sudah biasa ya hidup seperti itu. Tapi kalau di sini kan enggak. Di sini ini memang tempat perubahan. Nah, tempat perubahan itu tidak enaknya ketika di masa transisi. Gitu loh. Pasti ya. ada gejolak di situ ya. Penuh gejolak, macam-macam terjadi. Ya, tapi nanti setelah mulai mapan baru. Nah, kalau apa ini kan gini, seperti yang sudah saya sampaikan kan, kita ini menuju zaman istilahnya itu kebangkitan kesadaran besar. Jadi akan ada Qiyamatul Sugro, ada Qiyamatul ya Kubro ya. Jadi Sugro sama Kubro. Nah, Sugro ini adalah kebangkitan perorangan. Baik personal ya. Iya personal. Tapi nanti di sini bakal terjadinya kebangkitan besar. Ya. Nah, makanya dikocok di sini ini dengan berbagai macam aturan dikocok terus. Berarti tempat kita ini tempat untuk meramu sebenarnya. Iya meramu. Ya. Nah, nanti sambil lahir ya generasi yang sudah moksa-moksa itu banyak lahir. Ya. Nah, lahir kembali bukan untuk menyempurnakan dirinya, tapi untuk menunjukkan ya buah dari alam moksa itu. Keren. Nah, jadi di situ. Jadi kita akan terbangun jadi negara yang seperti yang dikatakan di dalam wayang kulit, negeri kang kaiko adi dasapurwa loh, kayak begitu itu ya kan, panjang punjung ya. Nah, dan seterusnya. Iya. Pak Qasim, dalam perjalanan spiritual, apakah mengenal keyakinan lain bisa menjadi cermin untuk melihat diri sendiri lebih jernih atau seperti apa? Enggak. Jadi spiritual itu memang kita ini sudah ada jalurnya. Sudah ada jalurnya? Loh, sudah ada jalurnya. Kan tadi setiap orang itu punya misi. Ya kan? Punya misi. Lah, orang berguru itu kan siapa tahu sejalur dengan misinya. Jadi di situ. Ya, makanya orang Jawa dulu tidak pernah melarang orang berguru ke tempat lain itu, ya. Tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Bagus, selalu yang diajarkan kalau kamu berguru yang tuntas, maksudnya berguru kepada si A, tuntas. Terus nanti berguru kepada yang lain. Nah, nanti akan ketemu mana yang cocok dengan spiritualnya, ya. Jadi di situ. Karena apa? Karena ketika orang yang sudah sampai pada bumi sukma, ya, kan saya pernah membahaskan di sini yang 7 lapis kesadaran itu kan. Nah, kalau sudah sampai pada bumi sukma, itu akan meninggalkan berbagai jalan, kecuali jalan dirinya sendiri. Ya. Tapi kalau masih di bawah itu, bumi sukma itu yang ke-6. Kalau masih ke-5, 4, apalagi tambah 3 dan 2, ya, itu belum menemukan jalan buat dirinya, maka ya ikut-ikutan. Kayak orang bingung kan, bes ikut sana aja. Nah, jadi seperti itu, ya. Terus ada yang bisa diyakinkan oleh orang yang diikuti, sehingga misinya sendiri malah hilang. Nah, jadi seperti itu, gitu loh ya. Jadi kita dorong justru orang supaya bisa banyak belajar, sampai akhirnya menemukan jalan yang paling cocok buat dirinya. Ya. Jadi kebenaran itu kan apabila itu cocok buat dirinya, bukan buat orang lain. Ya, kebenaran orang lain ya cocok buat orang lain itu, gitu loh ya. Sama dengan makanan, kan ada yang alergi, ada yang tidak. Padahal kalau secara agama itu disebut makanan yang halal, tapi tetap ada teman saya begitu ikan laut, nggak mau. Kenapa? Gatal-gatal semua. Nah, berarti kan padahal kalau ditinjau makanannya kan dia makanan halal. Iya kan? Kalau dia Islam ini makanan halal. Tapi tubuhnya ternyata tidak ngikuti Islam yang tadi kan gitu kan. Nolak gitu. Ada nggak mau makan daging. Padahal umumnya daging itu penuh gizi gitu kan. Tapi ada. Kalau kita tanya juga begitu, kenapa nggak makan daging? Habis itu terus sakit perut, terus ini itu. Nah, jadi itu perorangan ya. Jadi nanti manusia itu akan semakin sadar. Tapi kita ini diperlukan untuk sesuluh, untuk memberikan penerangan.
ya. Jadi memberikan penerangan supaya orang lain pada akhirnya bisa membuat obornya sendiri. Bukan obornya orang lain. Nah, jadi di situ. Iya, obornya sendiri. Ya. Jadi kalau obornya orang lain, mengikuti orang lain kemana? Padahal kesasar akhirnya gitu loh ya. Jadi obornya sendiri. Nah, jadi guru yang benar itu hanya memberikan penerangan, bukan mendoktrin. Ya. Iya, tapi memberikan penerangan. Nah, lalu bagaimana nih Pak Fauzin? Banyak kan sekarang kita lihat fenomena-fenomena yang ketika kita tidak sama dengan si A, ketika kita tidak setujuan dengan si A, akhirnya, oh kamu kafir, kamu. Nah, fenomena ketika kita cepat memberi label sesat, apakah itu lahir dari kejernihan hati atau dari ketidaksiapan menerima keluasan Tuhan itu sendiri? Bukan, karena dia masih di lapisan emosi. Ya, jadi lapisan emosi itu sudah saya terangkan kan. Manusia itu pertama lapisan fisik, ya. Ya, kalau Jawanya itu berarti bumi retno. Terus kedua dia lapisan emosi, tapi ini dalam klasifikasi reptil. Ya, buminya disebut bumi kalbu atau reptil. Ya, reptil itu apa? Kalau itu cocok ya diambil, kalau tidak cocok ya dia lari. Ya. Nah, ketiga itu bumi jantung. Nah, ini yang buruk, tambah lebih buruk, lebih tinggi tapi lebih buruk. Karena dia selalu menjudge yang berbeda dengan dirinya, kafir, sesat, buruk, masuk neraka. Ya. Masuk neraka, nerakanya sudah dikatakan well. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Dia tidak bisa menghargai orang yang berbeda dengan dirinya, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu karena titik perkembangan emosinya masih mandek, masih di situ. Jadi belum bisa melewati ini. Sama dengan pesawat terbang kan, kalau masih di bawah awan itu masih penuh goyangan. Ya, kalau ingin tidak ada goyangan ya lebih tinggi, lebih tinggi dari awan itu. Ya, jadi seperti itu. Oke. Teman-teman. Jangan lupa ya, untuk pendaftaran tanggal 28 Maret 2026 nanti ada kelas Mi'raj kesadaran. Nah, teman-teman bisa daftar lalu melalui admin Ngaji Roso. Nanti ada Pak Kozin dan Abah Setu ya. Terakhir mungkin soal itu, apa tuh namanya, kenapa non muslim itu dilarang masuk haji itu? Iya. Bagaimana? Coba terakhir ya. Oke. Ya, apa yang terakhir? Terakhir. Iya. Soal itu loh, namanya menjadi haji tanpa berhaji. Iya. Mungkin ini yang terakhir ya. Yang menjadi haji tanpa berhaji itu gimana? Orang bisa menjadi haji tanpa berhaji. Oh iya, ya sama. Tinggal melihat dari sisi syariat atau dari sisi ya goibnya atau dari sisi hakikatnya, ya kan? Kalau dari sisi syariat itu ya orang harus mengikuti seperti apa adanya. Kan syariat itu fisik, ya kan? Nah, kalau dari sudut hakikat ya tidak perlu datang ke sana. Ya, kalau dari sudut hakikat, karena kalau dari sudut hakikat itu mempertanyakan, ya haji ke sana itu untuk apa? Iya. Ya, jadi di situ. Jadi makanya kalau orang itu jadi hakikat sudah mengerti makna hajinya, ya dia sudah berhaji. Ya, sekaligus apa saja ya dia sudah berhaji karena dari sudut hakikat. Ya. Jadi seperti yang saya tulis misalnya di buku saya, dari tinjauan syariat ya sekedar untuk menjalankan ajaran agama. Tapi nanti dari sudut hakikat itu bertahap, ya kan? Yaitu ya kan dikatakan di situ itu bahwa tidak ada haji kecuali di Arafah. Ya la hajja illa bil Arafah, ya tidak ada haji di Arafah.
Nah, di Arafah itu apa? Wukuf. Wukuf itu apa? Menenangkan diri. Ya, jadi itu ngajari orang kalau kamu sudah bisa tenang, cun, ya di situ. Berarti sudah haji. Padahal di sini. Berarti tidak perlu kita jauh-jauh ke. Iya, tapi kan tadi kan yang syariat ini kan tata krama. Tata krama ya. Ya, kalau sampai betah dirasanya orang ya nggak apa-apa, nggak pergi ke sana gitu loh ya. Tapi nggak, kalau nggak betah ya sudahlah, kalau punya duit ke sana kan gitu. Ya. Jadi ini kita harus membedakan tata krama atau ya spiritualnya. Ya, kalau spiritualnya begitu sudah Jun, ya sudah Arafah, kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Tapi mengenal diri itu kan nggak bisa diklaim. Iya. Iya kan? Banyak orang kan karena sudah ngaji di situ, aku sudah kenal diri. Nah begitu ditanya, lalu dirimu sopo? Nggak ngerti. Ya kan, ya berarti belum mengenal diri kan gitu kan? Ya kan diri tadi ada punya misi. Iya benar banget. Jadi mengenal diri ya mengerti, oh diriku itu ternyata punya misi ini. Ya, karena misinya ini harus saya lakukan Sesuai track kita ya. iya, sesuai dengan misi yang sudah kita dulu berjanji kan, sebelum lahirnya berjanji kan. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arabnya kan dikatakan di situ alastu birabbikum qalu bala ya. Sayangnya diterjemahkan alastu birabbikum itu bukankah aku ini Tuhanmu. Itu salahnya kan gitu kan. Jadi Rob itu adalah yang memberikan aturan. Jadi itu sama dengan gini loh. Apakah aturan ini cocok sampai awakmu? Nah gitu loh. Ya. Lain kan kalau apakah ini Tuhan? Tuhan itu kan nggak bersosok. Iya. Terus ya apa mengetahui omongannya kan laisa kami hilisai. Ya. Lah iya kan. Lah kalau apakah ini Tuhanmu kan berarti ono sosok. Iya, Ya kan gitu kan. Lamanya laisa kami hilisai ya nggak ada suaranya. Nanti kalau ada suaranya ya belum tentu suaranya Tuhan, bisa suaranya setan kan gitu kan. Ya. Jadi di situ. Tapi itu maksudnya adalah wis cocokkah kalau kamu milih yang itu gitu loh. Oke. Dijawab, qalu bala ya. Rombongan kami akan turun kan itu banyak. Kan setiap kelahiran itu nggak pernah satu orang til gitu. Satu saat ini, ti ini berapa orang yang dilahirkan ke dunia itu. Ya. Nah, itu yang jawab bareng-bareng. Ya.